Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Fazal Loren dengan NIM 2302010028, Prodi Agribisnis 1A. Di kesempatan kali ini, untuk memenuhi persyaratan ujian pengantar ilmu ekonomi, maka video ini saya buat. Berasal dari bahasa Yunani, oikos yang berarti rumah tangga, nomos yang berarti tata aturan dan peraturan, yang berarti ekonomi adalah tata aturan peraturan dalam rumah tangga. Untuk definisi ilmu ekonomi sendiri adalah mempelajari segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Ekonomi juga memiliki prinsip. Secara sederhana, prinsip ekonomi adalah agar mengimplementasikan manusia dapat memperoleh keuntungan maksimal dengan pengorbanan sekecil mungkin. Ada 3 prinsip ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Menurut Eliana Yunita Seran dan Merdawani, prinsip ekonomi sering dikenal dengan istilah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi sendiri dikenal hasil yang diperoleh harus lebih besar dibanding pengorbanan. Sedangkan efektivitas untuk tujuan tertentu dan sesuai ekspektasi atau rencana. Ternyata, ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui kegunaan, sifat, waktu, dan subjek. Begitu juga dengan pemuas kebutuhan. Ilmu ekonomi ini juga adalah ilmu yang sangat kompleks yang mempelajari atau membahas skala mikro dan juga makro. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran juga memiliki peran dalam ilmu ekonomi, memiliki definisi serta hukum. Permintaan atau demand adalah jumlah barang yang diminta pada harga tertentu. Bahasa sederhananya, permintaan itu adalah barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen kepada produsen. Bahkan permintaan sendiri memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri, yaitu yang pertama pendapatan, harga barang lain, jumlah penduduk, selera konsumen, perkiraan atau ramalan. Hukum permintaan juga adalah jika jumlah suatu barang naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, jika jumlah suatu barang turun, maka permintaan akan naik. Untuk teori determinasi permintaan itu sendiri adalah berbanding lurus. Permintaan naik, harga naik, dan sebaliknya. Nah, kemudian kita masuk ke penawaran atau supply. Nah, penawaran atau supply adalah jumlah barang yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Ternyata, penawaran juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama harga barang tersebut, yang kedua harga input atau biaya produksi, yang ketiga teknologi, yang keempat harga barang lain, yang kelima perkiraan, yang keenam jumlah penjual, dan yang ketujuh kebijakan pemerintah. Hukum penawaran itu sendiri adalah jika jumlah barang yang ditawarkan itu naik atau bertambah, maka harga juga akan ikut naik. Kemudian selanjutnya ada keseimbangan pasar atau equilibrium. Keseimbangan pasar atau equilibrium juga berperan dalam ilmu ekonomi. Equilibrium atau keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan juga pembeli. Nah, kemudian kita masuk di materi elastisitas. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Elastisitas itu sendiri memiliki 4 konsep, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan itu adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Rumus dari elastisitas permintaan adalah ED sama dengan Q2 kurang Q1 per Q1 per P2 kurang P1 per P1. Hasil perhitungannya, jika ia lebih dari 1, maka disebut elastis. Jika ia kurang dari 1, maka disebut inelastis. Jika ia sama dengan 1, maka disebut unitary elastis. Jika ia sama dengan 0, maka disebut inelastis sempurna. Dan jika ia sama dengan tak hingga,
maka disebut elastis sempurna. Nah, yang kedua yaitu elastisitas harga penawaran. Elastisitas penawaran yaitu presentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Rumus dari elastisitas penawaran adalah ES sama dengan Q2 kurang Q1 per setengah Q1 tambah Q2 per P2 kurang P1 per setengah P1 tambah P2. Hasil dari perhitungannya juga sama seperti elastisitas permintaan. Nah, selanjutnya yaitu elastisitas silang. Elastisitas silang yaitu presentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga barang lain. Rumus yang digunakan dalam elastisitas silang adalah EC sama dengan QX2 kurang QX1 per setengah QX1 tambah QX2 per PY2 kurang PY1 per setengah PY1 tambah PY2. Lalu yang terakhir ada elastisitas pendapatan. Nah, elastisitas pendapatan adalah presentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapatan. Rumus yang dipakai dalam elastisitas pendapatan itu adalah EY sama dengan Q2 kurang Q1 per setengah Q1 tambah Q2 per Y2 kurang Y1 per setengah Y1 tambah Y2. Nah, kemudian kita masuk ke materi terakhir yaitu mengenai teori produksi. Nah, produksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output atau dapat dipahami dengan kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang atau jasa dengan melibatkan faktor produksi sebagai inputnya. Fungsi dari produksi itu sendiri adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan atau fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Nah, fungsi produksi secara matematis adalah Q sama dengan KLRT. Nah, Q adalah jumlah output atau hasil, K kapital atau modal, L labor atau tenaga kerja, R raw material atau bahan baku, dan T adalah teknologi. Input tersebut dapat dikombinasikan untuk memproduksi suatu output tergantung dari teknologi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Untuk setiap kombinasi input, maka fungsi produksi akan menunjukkan jumlah output yang maksimum yang dapat diproduksi oleh suatu perusahaan pada periode waktu tertentu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi tentang pengantar ilmu ekonomi. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf karena saya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.